Alright, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi preview kelas pada malam hari ini. Yang sudah yang udah bisa dengar suara saya, boleh absen di kolom chat teman-teman. Malam hari ini sedang menyimak dari kota mana? Dan saya mau menyapa teman-teman terutama yang baru pertama kali nih ikutan sesi preview kelas. Ada nggak? Kalau ada yang baru pertama kali ikutan sesi preview kelas, boleh uh, tulis ya di kolom chat ya. Kita absen dulu teman-teman nih sebelum nanti kita mulai sesinya. Oke, teman-teman semuanya, salam kenal, saya Mona. Halo semuanya. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Saya berdoa ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, keluarga juga sehat ya. Bisnisnya, pekerjaannya semua berjalan lancar. Terus kalau teman-teman yang lagi aktif bikin konten di TikTok, semoga semakin dilancarkan, konsisten terus bikin kontennya, dan pastinya dari akun TikTok tersebut teman-teman bisa dapetin banyak cuan ya. Amin. Oke. Teman-teman, di sesi preview kelas malam hari ini kita akan bahas ya, kita akan bahas lebih detail gimana sih caranya supaya kita bisa pede bicara di TikTok nih. By the way, buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan sesi preview kelas, halo, selamat datang semuanya. Sesi preview kelas adalah sesi di mana nanti kita akan belajar, teman-teman, kurang lebih selama 1,5 jam ke depan aja, sebentar banget kita belajarnya. Jadi teman-teman harus standby ya dari awal sampai akhir. Nyimak gitu materinya karena kita belajarnya cuma sebentar. Terus kalau di sesi preview kelas nggak ada file materi yang dibagikan, jadi memang harus hadir ya. Selain itu juga kita nggak menyediakan rekaman, jadi memang teman-teman harus menyimak dari awal sampai akhir, karena kalau enggak teman-teman rugi karena ketinggalan materinya. Oke, maka dari itu kalau teman-teman semuanya udah ready, disiapin yuk catatannya, nyalakan kameranya buat teman-teman semuanya yang sudah ready, yang sudah standby. Silakan dinyalakan kameranya karena kita akan mulai sesaat lagi. Oke, untuk materi malam hari ini kita akan membahas tentang 7 trik PD bicara di TikTok hingga banjir order saat live. Tuh ya. Salah satu kuncinya supaya live kita banjir order tentunya dimulai dengan gimana kita bisa menyampaikan suatu message gitu ya, suatu pesan ketika kita lagi ngomong nih, pas lagi live. Nah, gimana kita bisa nyampein suatu pesan, gimana kita bisa jualan, kalau kitanya aja nggak pede untuk bisa ngomong di TikTok. Nah, maka dari itu, di sesi malam hari ini kita akan bahas tentang gimana sih cara-caranya, gimana tipsnya nih supaya teman-teman bisa mulai live di TikTok dengan pede. Jadi kalau kita pede, ya kita percaya diri untuk menyampaikan apa yang mau kita sampaikan, orang-orang yang nonton juga akan lebih nyaman dengerin kita, nontonin kita live-nya. Oke teman-teman ya. Nah, untuk pembahasan pada malam hari ini, kita akan belajar gimana sih caranya supaya bisa lancar ngomong di TikTok, terus gimana caranya supaya konten kita bisa menghasilkan income, dan pastinya akan ada tips banjir order ketika kita lagi live di TikTok. Materinya akan dibawakan langsung oleh Mas Hermas Puspito. Udah follow belum nih akunnya Mas Hermas Puspito? Kalau belum, buruan di follow ya, nanti setelah sesi ini berakhir. Mas Hermas Puspito, beliau adalah seorang pebisnis online yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun, udah membangun 15 unit bisnis, dan beliau itu punya ribuan pasukan penjualan. Selain itu, Mas Hermas juga menulis sudah lebih dari 20 judul buku yang diterbitkan. Beliau juga adalah seorang national speaker dan mentor bisnis untuk Kementerian UKM dan juga pebisnis online. Nah, itu tadi ya materi yang akan kita pelajari beserta pematerinya. Teman-teman semuanya, sesi akan kita mulai sesaat lagi. Saya mau mengingatkan buat teman-teman yang sudah hadir di sini untuk dinyalain kameranya. Yuk, silakan nyalain kameranya. Kalau teman-teman tidak ada kendala, dinyalakan kameranya. Yang pasti sih teman-teman wajib untuk siapin catatannya, siapin notes-nya, karena saya mau kasih tahu sekali lagi, di sesi preview kelas tidak ada file materi yang dibagikan, juga tidak ada rekaman. Jadi memang teman-teman harus standby
dari awal sampai akhir. Dan nanti selain sesi materi, tentunya kita akan ada sesi tanya jawab juga. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya, ditunggu ya sampai kita buka sesi Q&A. Baru nanti teman-teman boleh tanya. Gitu ya. Oke, sekarang aku mau cross check Mas Hermas apakah sudah ready? Teman-teman yang sudah ready boleh juga dinyalakan kameranya, boleh diketik di kolom chat nih. Oke, Mas Hermas sudah ready, sudah hadir di tengah-tengah kita, teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah hadir, yang sudah ready, boleh juga diketik di kolom chat. Yuk, bilang saya ready atau bilang saya siap. Karena kita akan segera mulai untuk sesi preview kelasnya malam hari ini ya. Ready? Oke. Oke, udah pada ready sepertinya. Jadi teman-teman kita nggak berlama-lama ya, biar kita bisa langsung masuk aja nih ke sesi materi supaya semakin banyak materi-materi yang bisa teman-teman pelajari. Oke, kalau udah siap, kalau udah ready, udah semangat belajarnya, kalau gitu langsung aja kita panggilkan pemateri kita, Mas Hermas Puspita. Silakan. Oke, thank you Mbak Mona. Selamat malam teman-teman semua. Welcome, welcome. Saya mau absen dulu ya. Yang udah siap belajar ketik siap, yang ready ketik ready. Saya excited banget untuk berbagi di sesi malam ini. Kenapa? Karena materi malam ini agak berbeda. Karena agak banyak materi teknisnya. Jadi kita akan terlalu banyak bahas teknis. Teman-teman semua wajib untuk praktek. Jadi yang udah siap ketik siap, yang ready ketik ready. Dan buat teman-teman yang udah siap belajar, jangan lupa untuk siapkan catatannya. Ya, kenapa? Kalau teman-teman nggak nyatet, sayang paket banget. Ya, oke. Sebelum saya mulai, teman-teman, saya boleh minta feedbacknya. Apakah slide screen saya sudah muncul di hadapan teman-teman? Kalau sudah, ketik sudah. Kalau belum, ketik belum. Sambil make sure dulu, suara aman, video aman, slide aman ya. Oke, aman ya. Sebentar ya, guys. Aman ya? Oke, sip. Alright, aman, aman. Oke. Oke, sip. Thank you, thank you, thank you. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mulai, tadi Mbak Mona sempat spill, supaya tidak ada distraksi, maka chat to everyone akan ditutup, ya. Rekan-rekan semua nanti tetap bisa berinteraksi kok. Boleh nggak konsul, Mas? Boleh. Tanya jawab, boleh. Sesi malam ini saya akan membuka lebih banyak sesi konsul buat teman-teman semua, so nggak usah khawatir. Ya, tapi sebelum mulai, rekan-rekan semua kita mau sepakat dulu, chat to everyone ditutup, ya. Teman-teman semua chatnya ke saya pribadi untuk menghindari chat iklan ataupun misalnya chat-chat terdistract ya. Yuk. Sepakat? Yang oke ketik oke, yang sepakat ketik sepakat. Sebelum nanti chat to everyone akan ditutup. Sepakat ya? Sip. Alright ya. Dah, chat sudah ditutup. Teman-teman coba chatnya ke saya pribadi. Yuk, silakan tes chatnya ke saya pribadi. Oke, Bu Ana, Mbak Susan, baik. Ya, sip, udah pada bisa ya. Oke, ya. Halo Mas Herma. Ya, baik, udah pada bisa. Sip, ya. Hari ini sesi preview kelas rasa mentoring teman-teman semua. Jadi kita belajar sama-sama. Saya langsung turun untuk berbagi secara full. Ya, teman-teman semua nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ya, kalau ada Q&A silakan. Ya, kita mulai dulu dengan berdoa. Semoga lancar, nggak ada kendala, dan semua rekan-rekan yang hadir dalam sesi ini bisa mendapatkan materi terbaik, ya, dan juga bisa berdampak untuk kehidupan dan juga akun dan bisnis teman-teman semua. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, 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 amin. Oke, sip ya. Buat teman-teman kalau misalnya ada mengundang atau misalnya mengajak rekan untuk hadir belajar, jangan lupa untuk reminder ya, connect audio. Karena ada beberapa rekan-rekan yang belum connect audio. Soalnya kalau belum connect audio, teman-teman tidak bisa mendengarkan dengan baik. Ya, jadi silakan dorong untuk connect audionya supaya nanti bisa mendengarkan suara dalam session ini ya. Oke, mari kita mulai teman-teman semua. Saya mulai dari kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Herma. Saya 12 tahun terakhir memang menjalankan bisnis online dan banyak menggunakan sosial media. Jadi kalau teman-teman semua, Mas Herma main sosmed apa? Semua sosmed saya mainkan. Dari zaman Twitter, cuma Friendster saya nggak main. Ya, Twitter, FB, IG, YouTube saya main. Nah, TikTok tuh sebenarnya saya nggak melirik. Buat saya pribadi, TikTok tuh isinya anak-anak alay. Ayo, ada yang kayak saya? Siapa di sini yang beranggapan TikTok itu isinya bocil-bocil anak-anak alay? Kalau ada, ketik ada.
Yo, kalau ada di antara Anda yang berpikir demikian, ketika ada, oh banyak. Oke, thank you, banyak. Ya, betul. Ya, dulu saya berpikir kayak gitu, teman-teman. Isinya anak-anak alay. Ya, saya kaget ketika dalam 6 bulan terakhir ini, ya, penjualan di dalam TikTok Shop saya, di dalam affiliate saya, dalam bisnis saya, itu produk yang harganya nggak cuma 20 ribuan. Ya, beberapa, bahkan tadi sore ya, ya, 2-3 hari ini saya closing produk itu harganya yang di atas 4 juta rupiah. Pengen atau pengen? Ya, makanya saya juga kaget teman-teman. Jadi saya jualan produk dari harga 20 ribuan di TikTok sampai harga 5 juta. Dan ketika ada closing 3-4 juta, 5 juta, itu mematahkan hipotesis saya bahwa TikTok isinya bocil-bocil. Enggak, ya, era berubah. Ya, era berubah. Makanya teman-teman semua, saya memang menjalankan beberapa bisnis. Ya, tetapi semua bisnis yang saya bangun banyak menggunakan sosial media. Saya baru tercelikkan ketika bermain TikTok di 6 bulan terakhir ini. Ya, bahwa era berubah, ya, semua berubah. Dan kalau kita nggak belajar berbenah, ya, kita bakal kalah. Ya, era berubah. Kalau kita berbenah, kita bakal kalah. Ya, jadi wajib berubah. Ya, kayak Power Ranger. Jadi teman-teman semua, ayo belajar. Saya pun belajar teman-teman semua. Saya belajar, ya gelas kosong. Ya, pokoknya udah di level gelas kosong. Pokoknya kalau ada materi-materi bagus saya pelajari. Oh, begini, oh begitu gitu ya. Jadi teman-teman ayo belajar bareng. Nah, artinya teman-teman, apapun bisnisnya, saya menjalankan beberapa bisnis depan pun saya banyak menggunakan sosial media. Apapun bisnisnya, selama bisnisnya halal, berkah, nggak aneh-aneh, bukan jualan produk terlarang, ya bisa kok menggunakan sosial media, bisa kok menggunakan TikTok. Cuma ya buat Anda yang menjalankan beberapa bisnis tertentu, memang perlu trik khusus. Nggak bisa asal posting langsung live tuh nggak bisa. Ya, nah sekarang mari kita mulai sessionnya ya. Buat teman-teman yang, Mas saya belum terbiasa, ya saya belum terbiasa nge-live, saya belum terbiasa untuk mengembangkan akun TikTok. Malam ini saya akan coba campur mix antara berbicara depan kamera, tapi saya juga berbicara mengenai optimasi TikTok. Karena optimasi TikTok dan berbicara depan kamera itu mix, ya, campur. Kalau teman-teman semua mengembangkan akun TikTok, itu campur dengan bagaimana Anda mengembangkan, ya, supaya live-nya rame, kontennya rame, ya. Teman-teman saya mau cerita sedikit ya. Jadi banyak rekan-rekan yang ikut di dalam program kita, datang ke kantor kita, datang ke kantor kami, ya, praktek bareng dari nol, ya, itu punya background yang mungkin sama kayak rekan-rekan semua yang mungkin backgroundnya adalah awam, pemula, belum pernah, belum terbiasa. Jadi teman-teman jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Mas, saya belum terbiasa. Saya dulu mainnya di IG. Mas, saya main TikTok tuh masih keluh. Mas, saya tuh apalagi ngomong depan kamera. Jangan khawatir, karena semua rekan-rekan, mitra yang kami dampingi sekalipun. Ya, ini salah satu Mbak Rotua yang beliau follower pertama itu 200 datang ke kantor kami. Ya, sekarang di angka hampir 9.000 atau 10.000, teman-teman. Dan beliau menghasilkan penjualan dalam 1 bulan itu hampir 50 juta. Itu membuktikan bahwa orang dan pemula sekalipun ketika konsisten praktek itu bisa. Dan beliau sekarang aktif banget nge-live. Ya, aktif banget nge-live. Padahal pertama kali, waduh, ya, gimana ya Mas Hermas? Aduh, gimana ya topiknya apa? Bahkan seorang dokter yang backgroundnya dokter, tapi kalau ngomong depan kamera gemeteran, teman-teman. Itu juga bisa kok. Sekarang follower beliau di atas 13.000, ya. Beliau juga sama. Pertama kali bikin konten tuh gemeteran. Tapi konten gemetarnya pun itu 250.000 view, ya. Kebayang nggak? Awam loh, teman-teman. Jangan ngeliat background dokter, tapi waktu saya dampingi beliau pertama kali, ya, beliau ngerasa bahwa, oh iya ya, ternyata benar ya, mentor itu perlu. Saya pun juga belajar. Bukan berarti saya lebih pintar, tetapi saya belajar. Ya, jadi ketika saya belajar, saya praktek dan menghasilkan, saya ceritain ke tim saya bertumbuh juga. Ya, dan teman-teman saya mau cerita. Saya ngebangun TikTok tuh sebenarnya udah 13 sama 6 tuh 19 bulan. Saya ngebangun TikTok tuh Desember 2021. Selama 13 bulan, follower saya cuma diangkat 1.300. Ini beneran 1.300, teman-teman. Ya. Dan 13 bulan nggak dapat apa-apa, nggak menghasilkan apa-apa. Cek aja konten saya, teman-teman. Nggak menghasilkan apa-apa, nggak dapat apa-apa, karena saya banyak melakukan kesalahan. Konten yang nggak rutin, konten yang random, nggak punya goal yang clear, nggak konsisten. Ada
Kalau teman-teman ya, goalnya nggak clear, temanya nggak jelas, nggak konsisten, nggak pernah berinteraksi, sama kayak saya, akunnya bantet. Nah, jadi kalau kata teman, bantet itu nggak, akun TikTok bisa bantet, betul. Kok bisa bantet? Jadi kalau ada di antara teman-teman yang main TikToknya hanya FLKS, capek-capek tangkap-tangkap, terus teman-teman semua main TikToknya itu kadang ada, kadang tiada, nggak pakai tema, ya, nggak punya clear goal, nggak konsisten, akunnya bantet. Kalau Anda baru 2-3 bulan, nggak banyak yang nonton, itu wajar karena baru mulai. Tapi kalau udah lebih dari 3 bulan, tapi teman-teman semua akunnya nggak bertumbuh, namanya akun bantet. Nggak pengen kan teman-teman semua? Kuncinya apa? Belajar bareng di sesi malam ini ya. Jadi belajar bareng ya. Saya bertumbuh, saya nggak nyangka, dan karena saya didampingi oleh mentor saya Mas Pras langsung ke mentoring saya, dan di bulan Juli kemarin tembus 80.000, dan per mungkin bulan ini tembus di angka 100.000. Ya doakan. Tapi bukan tentang viewer, bukan tentang follower teman-teman. Berbicara mengenai ngebangun akun TikTok bukan cuma tentang pertumbuhan akun. Saya tentang berbicara mengenai seberapa akun itu berdampak, ya, seberapa akun itu berimpact, ya. Doakan ya. Dan teman-teman, sekarang akumulasi total orderan di bulan Agustus tuh dari beberapa bisnis yang saya bangun. Ya. Total tuh satu divisi itu bisa di angka 1.000 pieces. Karena saya ada beberapa divisi, mungkin di angka 3.000, 4.000 pieces, teman-teman. Dan saya dari affiliate juga, dari TikTok Shop iya, sama dari bisnis back end, artinya beberapa bisnis yang lain juga iya. Artinya TikTok itu powerful banget. Jadi teman-teman kalau rekan-rekan masuk ke TikTok, Anda bisa dapat income dari macam-macam, dari affiliate bisa, dari TikTok Shop bisa, dari back end bisnis juga bisa. Yang penting teman-teman semua, pada saat masuk ke TikTok, ayo ambil keputusan bulat untuk mengembangkan akun. Ya, ini penting teman-teman semua, karena pada akhirnya keberhasilan Anda ketika Anda mengambil keputusan bulat. Siapa di sini rekan-rekan yang udah pernah ikut ngezoom berkali-kali, belajar berkali-kali, training berkali-kali, beli buku TikTok berkali-kali? Aku udah punya kitab merah, kitab biru, kitab kuning, kitab ungu, kitab putih, kitab oranye, kitab pelangi, semua kitab saya punya, ya. Tapi kok Mas saya enggak konsisten ya? Kok saya belum ini belum itu? Pertanyaan saya simpel, udahkah mengambil keputusan bulat untuk benar-benar praktek membangun akun TikToknya? Karena Anda bukan ahli kitab, betul atau betul? Siapa di sini rekan-rekan yang udah beli buku banyak, udah ikutan training gitu ya, tapi kok belum ada breakthrough, belum ada terobosan. Coba tanyain ke diri sendiri, apakah saya sudah mengambil keputusan bulat? Apakah saya udah serius, nggak menganggap sebelah mata, saya nggak pakai tapi, nggak pakai nanti, nggak banyak excuse. Itu akan menolong teman-teman semua akunnya bertumbuh. Jadi akun bertumbuh itu bukan karena akunnya, tapi karena Andanya. Jadi jangan pernah nyalain algoritma. Algoritma jangan disalahin. Bukan begitu bukan? Coba betul atau betul? Ya, ini langsung pada komen ya. Thank you yang pada curhat via Japri gitu ya. Hati-hati teman nyalain. Kenapa nggak bertumbuh? Algoritma nih, algoritma. Semua disalahin algoritma. Ya, blaming ya, nyalain orang, nyalain algoritma, nyalain mentor, nyalain buku lah, semua disalahin. Tapi teman-teman semua, kadang-kadang kita nggak bertumbuh, akun nggak bertumbuh karena kitanya. BEJ betul, BEJ ya, Bursa Efek Jakarta. BEJ, blaming, excuse, alasan, justification, pembenaran. Tapi kan saya anaknya 3 Mas, jadi saya nggak bisa bangun akun. Loh, justru anaknya 3 saya berjuang, gitu kata-katanya diganti. Jangan karena anak 3 Mas, maka saya nggak bisa bikin konten. Ganti, justru karena anak saya 3 saya berjuang bikin konten. Saya berjuang untuk nge-live. Ya. Nah, gimana caranya biar pede? Bagaimana caranya biar banjir order? Bagaimana caranya bisa mengoptimize akun TikTok Anda supaya akun TikToknya bertumbuh dan bisa menumbuhkan income teman-teman semua. Ya, yuk kita belajar dari yang pertama. Ya, Pak Hakim. Sebentar. Kita lagi mau belajar, Pak. Sabar, ya sabar. Yang pertama, pahami konsep konten marketing. Jadi kalau teman-teman semua, banyak rekan-rekan yang menganggap TikTok itu hanya sebagai mainan, sebagai ya seperti sosial media pada umumnya. Siapa yang demikian? Kalau teman-teman menganggap TikTok seperti sosmed pada umumnya, menurut saya kurang tepat ya. Kalau teman-teman menganggap kayak gitu, biasanya nggak serius ngebangun akun TikToknya. Menganggap akun TikTok
itu hanya untuk seru-seruan, joget-jogetan, ngabisin waktu luang dan juga menghabiskan uang di keranjang kuning. Menurut saya pribadi, teman-teman nggak akan kemana-mana. Beneran. Ya. Kalau mau, rekan-rekan semua ambil keputusan bulat, jadikan TikTok tuh seperti ladang pekerjaan, seperti ladang income, seperti bisnis. Kalau teman-teman semua saya mau tanya, bantu jawab ya. Ya. Satu, orang pertama, dia punya akun TikTok. Dia bangun akun TikTok. Ya. Dia bekerja juga, dia kerja kantoran gitu ya. Tapi dia nggak pernah punya goal, nggak konsisten, ya. Main TikToknya kebanyakan buat ngabisin duit di keranjang kuning. Atau yang kedua, dia bekerja juga sama. Tapi dia punya goal, dia punya target income, ya. Di sela-sela pekerjaannya, dia bikin konten, ya, dikasih VT keranjang kuning. Pada saat pulang kerjaan, dia nge-live. Pertanyaan saya teman-teman, ya, 1 dan 2, mana yang bisa menghasilkan income kencang? Yuk, coba ketik di kolom chat. Yes, betul, nomor 2. Betul, nomor 2. Betul. Thank you, nomor 2. Ya, sama-sama sibuk. Ya, sama-sama sibuk. Tapi yang pertama dia nggak punya clear goal, dia belum mengambil keputusan. Yang kedua dia tahu, oke, TikTok tuh ladang pekerjaan. Jadi jangan gini bahasanya, main TikTok. Saya bekerja di TikTok. 8 jam kerja di TikTok. Wih, ngoyo banget mas 8 jam kerja di TikTok. Lah, justru teman-teman punya kantornya TikTok, media TikTok, teman-teman semua. Nge-live dapat income dari TikTok. Ya, kebayang nggak teman-teman? Ini penting loh untuk teman-teman punya pemahamannya. Kalau teman-teman udah paham, ya, Anda bisa menghasilkan income. Dan income bisa rutin, bisa setiap hari. Bahkan teman-teman saya mau cerita ya, yang menarik nih teman-teman, ya, bahkan ketika Anda nggak main TikTok pun, Anda udah punya VT TikTok rutin, itu bisa terjadi closing. Saya nggak bilang ini passive income ya. Saya nggak bilang passive income. Tapi bahkan Anda ketika nggak main TikTok pun dapat duit. Tapi saya membuktikan. Jadi saya bilang ke istri saya, yang nih lumayan loh. Ini belum buka TikTok hari ini. 4 hari teman-teman semua. Jadi saya baru buka TikTok di sore hari gitu ya. Ya, tapi di siang harinya saya ngeliat 600.000 nih. 500.000. Kebayang nggak? Kalau saya kan punya TikTok Shop jadi 500.000 ya masuknya ke saya gitu ya. Udah termasuk profit gitu ya, profit kotor lah. Lumayan nggak? Jadi saya baru main TikToknya sore hari kan lagi agak padat waktu itu. Ya, berapa hari agak padat. Jadi sampai jam siang itu 500-600.000. Lumayan apa lumayan banget? Lumayan banget. Menggemaskan. Ya, tinggal PR-nya adalah ayo kita pahami prosesnya, pahami konsepnya. Jadi konten marketing atau Anda disebut sebagai content creator. Ya, content creator. Ya, content creator. Ya, bukan pay later. Beda. Content creator Anda membuat konten. Kalau pay later Anda menghasilkan pay later. Ya. Kok ngomongin pay later Mas Hermas? Sekarang saya mau tanya, Anda TikTok pengen menghasilkan uang atau menghabiskan uang? Ini penting loh teman-teman semua. Ini beneran ini saya mau tanya nih. Anda pengen menghabiskan uang atau pengen menghasilkan uang? Itu pilihan teman-teman. Kenapa? Hati-hati teman-teman. TikTok itu kayak pedang bermata dua. Bermata banyak kalau perlu ya. Kenapa? Kalau Anda, nih lah TikTok saya mau kasih tahu. TikTok itu cuma ada 2. Yang satu menghasilkan uang, yang satu menghabiskan uang. Gak ada diem-diem aja. Gak ada diem-diem baik, kagak ada. Seriusan. Betul ada betul. Coba ketik di kolom chat. Anda cuma punya 2 sisi. Anda menghasilkan uang atau menghabiskan uang. Kalau Anda tidak menghasilkan uang, Anda menghabiskan uang. Kenapa? Di TikTok itu guys, Anda kalau mau main TikTok ya, itu tidak bisa lepas. Pasti ada orang nge-like. Silakan di-order kak. Di-order tisunya kak. Murah banget kak. Ini apa? Tripodnya kak. Ya, bajunya, jilbabnya, kerudungnya, skincare-nya. Jam 5 pagi, itu Louis Scarlett udah nge-live. Kalau rekan-rekan semua lagi masak nasi goreng, nyiapin bekal buat suami, gelap mata, itu tiap pagi jam 5, itu check out. Udah di check out Mami Louis Scarlett udah di check out. Tiap hari, gengs. Bukan menghasilkan, bukan sebagai content creator, tapi sebagai pay later, teman-teman. Betul atau betul? Coba ngaku, ya.
Ngaku teman-teman semua ya. Ini penting loh teman-teman. Teman-teman kalau ada pertanyaan, ya nanti ya sabar ya. Mbak Meli sabar. Kan belum dibuka Q&A-nya. Kalau di chat di awal nanti pasti ketiban-tiban. Ya, sabar ya teman-teman, kalau ada pertanyaan sabar di bagian akhir ya. Oke, betul teman-teman semua. TikTok itu cuma ada dua sisi. Kalau nggak menghasilkan uang, kalau nggak menghabiskan uang. Kenapa? Nggak mungkin diem-diem aja. Kenapa? Godaannya gede. Betul atau betul? Ibu-ibu ya nggak sama. Apalagi emak-emak senang belanja tuh Mbak Astrid bilang. Ya. Dan kalau belanja di mall, itu kan Anda harus keluar mall lah, harus datang dulu, harus tanya dulu. Lah kalau kita sambil tiduran, gengs, pakai daster, ya tiduran, ya jam setengah 12 malam, ya anak udah tidur kan, ngeliat handphone, ya orang nge-live asik juga nih, ya. Kordennya lucu nih, teman-teman. Saya pernah setengah 3 lagi ngeronda, ya nemenin warga-warga sekitar ngeronda gitu ya, setengah 3. Buset dah, ini ada orang jualan korden setengah 3. Banyak yang beli, aduh buset dah, setengah 3 pagi guys, buset dah. Ya jadi teman-teman semua hati-hati ya, karena begini. Kalau Anda seorang content creator, maka Anda menganggap bahwa konten marketing adalah strategi untuk Anda bisa menarik audiens. Ya, jadi Anda menganggap TikTok itu untuk menarik audiens. Betul. Orang percaya mau jadi teman, mau kontak Anda hingga akhirnya beli sama Anda karena ngeliat konten. Karena ngeliat kontennya. Ya, karena ngeliat kontennya. Ya. Ini namanya pola mendasar bahwa kalau Anda jadiin TikTok sebagai media untuk menghasilkan uang, jadilah ya, mulai dari seorang content creator. Anda menganggap Anda bekerja sebagai seorang content creator. Ya, nah, kalau Anda udah memahami nih, ya, Anda seorang content creator, tapi Mas, aku pengen jadi content creator, tapi aku masih belum terbiasa untuk ngomong depan kamera, saya masih belum terbiasa ngomong, saya masih agak-agak keluh kalau ngomong depan kamera. Kita mulai dulu dengan menyadari apa hambatan kita pada saat ngomong depan kamera, pada saat mau nge-live. Yang pertama, siapa di sini rekan-rekan semua yang takut salah? Ya, takut salah. Saya pun takut salah. Takut salah, takut belepotan, takut nya banyak. Perkenalkan saya akan berbagi nah, wajar. Ya, kebayang nggak teman-teman semua? Suara saya hilang-hilang. Kalau aman ketika aman? Ada yang bilang suara saya hilang-hilang? Aman ya? Oke, sip. Kalau aman ketika aman, ya chat ke saya pribadi ya. Aman. Oke, thank you Mbak Bibin. Thank you, aman. Thank you Bu Esti. Ya, takut salah. Ya, kenapa teman-teman? Nggak ada yang salah dengan pemahaman ini. Tapi ketika Anda takut salahnya berkali-kali, Anda nggak pernah mau bikin konten. Ya, takut kena pelanggaran. Ada siapa sih yang takut kena pelanggaran? Teman-teman, saya mau kasih tahu ya. Ini good news buat teman-teman. Good newsnya buat teman-teman yang takut kena pelanggaran dari TikTok. Semua influencer, bahkan seorang Richard Lee, seorang Louis Scarlett, seorang Koh Chun, seorang Mas Pras, seorang saya, rutin kena pelanggaran. Itu good news buat teman-teman semua. Kenapa? Ya namanya juga bikin akun ya. Ya pokoknya selama nggak aneh-aneh. Ya selama nggak ada konten berdarah aja nggak akan kena ban kok. Selama nggak ada konten anak kecil nggak pakai baju aja nggak akan kena ban permanen. Ya kalau cuma belepotan ngomongnya, lupa naruh keranjang kuning, lupa promoin keranjang kuning, itu masih pelanggaran ringan kok. Ya kecuali Anda anak kecil nggak pakai baju lewat gitu ya, itu nggak boleh, itu bisa ban permanen. Ya hati-hati. Ya Anda konten nge-live ada lupa apa kayak gitu, itu lupa ada benda tajam, itu juga nggak boleh. Ya, yang kedua, terlalu fokus sama penilaian orang. Siapa di sini teman-teman ketika Anda ngebangun akun TikTok dan Anda mau nge-live, Anda takut nge-live karena Anda sibuk sama penilaian orang. Nanti orang kalau nilai saya gimana, ngeliat jilbab saya, alis saya, kumis saya, rambut saya, omongan saya, mata saya, filter saya. Nanti kalau dia nyinyirin saya gimana, Mas? Kita terlalu sibuk bukan sama goal pribadi. Kita nggak sibuk sama goal yang kita pengen bantu untuk banyak orang dan keluarga kita. Kita fokusnya sama orang lain. Kita fokus sama nyinyiran netizen. Teman-teman, saya mau kasih tahu. Mohon maaf ya, bibir netizen tuh nggak bisa dikontrol. Bukan begitu, bukan? Yo, ibu-ibu, ya. Yes, ya. Kita nggak bisa kontrol nyinyiran netizen. Netizen, ya. Emang begitu, guys, netizen mah. Ya. Ya udah santai aja, ya. Mas, nanti kalau ada orang yang komen aneh-aneh gimana? Lah, gampang. Namanya the power of jempol. Tahu the power of jempol? Ya, siapa di sini yang kalau nge-live takut?
Nanti kalau ada orang bilang, ada pertanyaan yang susah, ada yang ngenyek-ngenyek saya, nyinyir saya. Terus kalau ada saya bikin konten, terus ada yang nyinyir saya, mau tahu solusinya apa? The power of jempol. Gunakan jempol Anda untuk ditekan kontennya, di delete, bye. Bisa toh? Bisa. Anda punya kuasa, karena itu akun Anda. Ya, jangan, ini kan rumah Anda, akunnya kan akun Anda. Ketika ada orang datang ngacak-ngacak rumah Anda, ya Mas takut ada yang ngacak-ngacak rumah saya. Lah gak apa tinggal diusir. Hush, hush, hush gitu. Ya, itu ngusir masih bagus, hush, hush. Ya. Kebayang nggak teman-teman semua? Jangan takut. Jangan takut. Ya, tinggal ditekan kontennya, apa komennya, ditekan, ya, delete, blok. Udah simple. Ya, teman-teman saya mau kasih tahu. 2-3 hari pertama saya bikin konten TikTok, ya udah ada yang komen, ya karena kan saya tidak membawa status saya dong, saya nggak bawa title saya, CEO, public speaker, trainer. Oh, Mas Helma kan seorang trainer, penulis 24 buku. Lah di TikTok Mas saya maka gak bawa apa-apa, ya. Jadi orang panggil saya Om, Bang gitu, Bang Hermas, Om Hermas, ya. Om. Sejak kapan gue punya saudara kayak lu? Ya. Tapi teman tahu nggak? 2 hari pertama saya bikin konten, udah dienyek kontennya. Salah nih kontennya. Coba bayangin, digituin guys. Nyesek langsung. Ya, agak senyek juga dikit-dikit. Om Do. Langsung. Netizennya begitu. Pernah teman-teman? Saya bikin konten tentang tips ngebangun akun TikTok dengan cara sederhana. Itu followernya baru 1.400 guys. Follower baru 1.400. Udah ngomongin tips konten TikTok. Om Do, kenapa Om Do? Ya followernya baru dikit. Dalam hati saya, iya emang juga sih. Tapi saya kan berjuang. Ya, cara terbaik, the power of jempol. Ditekan kontennya, di delete. Dah, bye. Ya dia kan bukan kata-kata kasar. Ya cuek aja betul. Ya Mbak Novi, betul cuek aja. Ya. Cuma motivator gitu ya. Ya, terserah lo mau ngomong apa juga boleh lah. Ya, teman-teman saya belajar bahwa kita nggak perlu kebenaran. Ya, kita nggak perlu bilang kan, lo nggak tahu gue punya ini, lo nggak tahu gue dari 11 tahun ngebangun bisnis. Kita nggak perlu gitu juga. Dia juga nggak peduli juga gitu ya. Yang ketiga nggak pede. Teman-teman saya kasih prinsip ini penting loh teman-teman untuk membangun akun TikTok. Jangan nunggu pede untuk ngomong depan kamera. Jangan nunggu pede untuk nge-live. Tapi teman-teman harus mulai biar bisa pede. Ganti mindsetnya. Siapa yang setuju ketik setuju. Kalau Anda fokusnya adalah saya nunggu pede, saya nunggu jago ngomong, saya nunggu begini juga begitu, teman-teman gak akan pernah mengalami. Tapi ganti, mulai aja dulu, nge-live aja dulu, terbata-bata nggak apa-apa. Lama-lama pede itu teman-teman akan dapatkan. Selama teman-teman mulai aja dulu. Kebayang nggak? Ini penting teman-teman semua. Ya, 3. Gimana caranya supaya Anda live-nya rame dan bisa menghasilkan banyak penjualan, penontonnya rame gitu ya. Konsisten kontennya. Ya, ini nge-boost teman-teman. Ya, trigger ngedongkrak penonton. Saya mau kasih tahu teman-teman triknya buat teman-teman semua ya. Konsisten konten itu berarti kan setiap hari. Trigger supaya nggak cuma bikin konten tapi orang nonton. Caranya gimana? Anda selalu bilang, teman-teman semua, sebelum rekan-rekan semua nonton materi ini, jangan lupa di-save ya. Nah, itu ada kata-kata jangan lupa di-save ya. Ya, semakin orang men-save akun Anda, konten Anda, makin ramai penontonnya. Terus bagian terakhir, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, ketik di kolom komentar. Kalau bermanfaat, share ke banyak orang. Jadi, Anda perlu men-trigger. Trigger itu mendorong. Supaya para netizen yang mendengar itu, dia men-share. Dia men-share. Dia berkomentar. Itu yang mendorong akun Anda bertumbuh. Ya. Terus, buat teman-teman belajar konsisten, satu niche. Mas, tapi ada orang kayak level Kohjun, dia habis jualan handphone, jualan perfume, habis itu dia jualan sendal ringan tuh, ya teman-teman beda cerita. Hati-hati teman-teman, jangan menyamakan Anda sebagai Kohjun, jangan menyamakan Anda sebagai Louis Scarlett, karena mereka udah punya audiens. Orang yang punya audiens jualan apapun juga bisa. Kalau Anda belum punya audiens, Anda bangun dulu kontennya, Anda bangun dulu accountnya, ya jangan bolong, ya kebayang teman-teman. 4, live booster. Ini saya agak cepat biar bisa masuk Q&A ya. Live booster. Teman-teman, berbicara mengenai live booster, ya, minimal itu 60 menit kalau Anda edukasi kontennya. Kalau Anda live-nya jualan minimal 2 jam. Bedakan.
Kalau Anda live-nya adalah edukasi, 60 menit masih oke. Mas, 60 menit Mas, boro-boro 15 menit aja saya udah kering bibirnya ya. Idenya hilang, idenya habis. Teman-teman, sebenarnya saya mau kasih tahu. Nge-live itu, materi kita cuma 15 menit, itu cuma 10 menit. Tapi diulang-ulang. Nah, diulang-ulang gimana Mas? Misalnya gini, Anda topiknya tentang tips perut buncit dan jadi kurus. Materinya paling cuma 10 menit, tapi diulang-ulang. Kenapa? Karena orang yang hadir ke live Anda itu kan lalu lalang tuh. Keluar, masuk. Ada orang baru lagi, keluar, masuk. Ada orang baru lagi, keluar, masuk. Anda jangan pernah bosan untuk mengulang-ulang. Karena, Mbak ini materi apa ya? Tolong jelasin ulang dong. Mbak ini materi apa? Tolong jelasin ulang dong. Nggak apa-apa. Karena orang yang hadir di 5 menit pertama, ganti lagi orang baru, ganti lagi orang baru. Kayak apa teman-teman? Bedakan Zoom sama live TikTok. Mau tau nggak bedanya Zoom sama live TikTok? Mau tau? Ini Zoom nih guys. Zoom tuh kayak lagi saya ngomong depan seminar. Ini nih. Ini ada berapa orang sih yang hadir? 100 orang. Saya lagi ngomong depan 100 orang yang duduk anteng. Kalau kata mama saya tuh duduk manis ya, duduk manis. Mah, kenapa sih namanya duduk manis? Emang habis duduk dia senyum-senyum manis. Duduk manis itu artinya anteng, duduk di ruangan. Nah kalau nge-live TikTok itu kayak di pasar guys, pasar tumpah. Tahu pasar tumpah? Ya, ya silakan kakak, ya lewat, silakan kakak. Kan tukang sayurnya berkali-kali ngomong, silakan ini sayurnya murah, ada 3 kelebihan. Silakan ini leggingnya murah, ada 3 kelebihan. Orang lewat lagi, silakan nih. Jadi ulang-ulang ngomongnya. Kebayang nggak teman-teman? Yang kebayang ketika kebayang. Ya, kayak pasar malam betul, pasar tumpah kalau saya mah. Pasar tumpah rame. Bukan begitu bukan? Ini biar teman-teman paham. Jadi teman-teman jangan takut tuh mengulang-ulang. Mas kalau ngulang-ulang nanti orang bosan. Lah, boro-boro orang bosan. Orang mampir cuma 7 menit. Ya, rata-rata orang mampir di live Anda itu cuma 3 sampai 7 menit. Ya. Mas, 3-7 menit singkat banget. Gimana biar lama? Ya. Ya, kecuali Anda lagi ngebahas sesuatu yang memang benar-benar bervalue. Tapi kalau Anda jualan ya paling cuma 3-7 menit. Ya. Kebayang teman-teman ya. Ini penting ya. Ya, live setelah posting konten. Anda bikin konten, ya. 2-3 jam kemudian Anda nge-live. Biar apa? Kontennya naik. Ya, atau konten Anda bisa ngedongkrak viewer live Anda. Dan jangan pernah bolong. 30 hari ke depan, jangan bolong. Ya, ini penting banget. Ya, enggak pelanggaran, Bu Sinta. Enggak ada pelanggaran. Diulang-ulang tuh enggak pernah. Enggak ada namanya pelanggaran mengulang-ulang. Enggak ada. 5. Optimasi. Untuk bisa mengoptimasi akun TikTok ya, teman-teman, saya mau mengingatkan teman-teman semua. Suka nggak suka, mau nggak mau, live Anda rame ketika Anda mengoptimize akun TikTok Anda. Sering kali teman-teman kita tuh berharap viewernya rame, live-nya rame, tapi kita nggak pernah fokus ke sini. Konten kan harus fokus dengan satu tema. Ya, buat Anda yang pemula. Kalau Anda udah punya audiens, boleh nggak 2 tema? Boleh. Saya udah punya audiens, saya jualannya buku sama popcorn. Ya. Buku dan popcorn, buku di TikTok kami lagi ada promo gajian. Popcorn kita lagi ada promo gajian. Ya, kebayang nggak teman-teman? Bisa udah mulai 1, 2, 3 audiens. Tapi kalau ada audiens baru yang nonton di live-nya 3-0, 5-0, 5 jadi 1 ya. Perlu bangun dari 0, 1 niche topik. Konsistensi, pola 1, 2, 3 itu udah paling proven. 1 hari 2 konten 3 bulan, jangan bolong. Dengan 2 zona waktu. 1 hari 2 short video 3 bulan. Jangan bolong. Kalau Anda udah mulai kenceng, 1 hari 3 short video, 2-nya nge-live. Tapi teman-teman, saya mau wanti-wanti. Jangan pernah menilai akun Anda dalam hitungan waktu 2 minggu. Mas, kenapa kok saya udah praktekin materi Mas Hermas? Kok nontonnya cuma sedikit, live-nya cuma sedikit? Teman-teman, udah berapa lama? Ya. Kalau dia bilangnya baru 2 minggu, jangan pernah menilai akun yang kurang dari sebulan. Anda praktek gaspolnya kapan? Dihitung jangan gini. Jangan dihitung dari bikin akun. Dihitung dari praktek gaspolnya kapan? Minimal banget nilai itu 30 hari. Gitu. Interaksi, reply, komen, itu bisa menolong akun Anda bertumbuh dengan cepat. Itu namanya meng-up interaksi. Praktek untuk live. Buat teman-teman yang praktek untuk live, bedakan live edukasi atau live jualan. Saya melakukan dua-duanya. Live edukasi nggak pakai keranjang kuning. Live jualan pakai keranjang kuning. Ya. Live edukasi teman-teman semua tentuin topiknya supaya mendeliver message-nya. Kalau live jualan tentuin produknya. Ya, Anda mau jualan produk apa? Ya, mau edukasi, mau jualan teman-teman semua sama baiknya kok. Ya, sama baiknya. Tinggal PR-nya adalah praktek. Contoh,
Kalau teman-teman semua mau nge-live praktek, jangan lupa VT-nya wajib rutin. Jangan teman-teman semua berharap live-nya rame kalau VT-nya antara ada dan tiada. Live setiap hari. Teman-teman kemarin nanya, Mas, kalau di FB, kalau di IG, ya itu kan live-nya seminggu sekali. Berubah. Era berubah, guys. Di TikTok itu bisa 3-5 kali nge-live. Ini kita lagi ada promo gajian. Kalau tim-tim saya, tim-tim affiliate saya, ya ini buat teman-teman yang jadi affiliate kami di kelas marketer, itu nge-live bisa 5 kali live sehari. 5 kali live sehari. Lah kayak bekerja, guys. Kayak bekerja. Lah kan lumayan kalau dapat sehari 200 ribu. 200 ribu sehari, guys. 30 hari 6 juta. 6 juta cuma di rumah. Ya, baju boleh rapi, bawah mungkin dasteran ya. Baju boleh kelihatan keren, celana pendek. Tapi enak teman-teman, nggak perlu keluar rumah. Nggak perlu kena polusi udara yang lagi ramai di Jakarta. Nggak perlu naik kendaraan umum yang atau naik kendaraan bayar bensin mahal-mahal. Ya cuma dari rumah, guys. 6 juta loh. Topik ya, topik tentuin ya supaya Anda punya kalau TikTok tuh gini. Algoritma itu tuh membaca akun yang kuat di message, kuat di konten ya. 7. Mentor. Suka nggak suka, mau nggak mau, kalau Anda mau bertumbuh, Anda harus punya mentor. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda mau kenceng live-nya, kenceng closingannya, bisa nggak sih Mas mau otodidak sendiri? Bisa. Otodidak itu bisa. Tapi teman-teman, kita harus tahu, kita harus paham bahwa yang namanya otodidak, tabrak sana, tabrak sini. Betul atau betul? Kalau ada pelanggaran, bingung nanya sama siapa. Betul atau betul? Ya. Kalau Anda mentok, bingung nanya sama siapa. Karena Anda punya mentor. Ya. Mentor itu ada macam-macam. Dari mentoring. Mentoring itu proses belajarnya. Grup belajar, berarti wadahnya, komunitasnya, panduan belajar, toolsnya. Ya, buat teman-teman yang ikut, yang udah masuk ke grup mitra-mitra kita, ya di grup belajar para alumni, tahu kok, mentoring itu proses belajarnya. Kita tiap minggu sekali sampai 2 kali ada pendampingan. Grup belajar itu ada komunitasnya, panduan belajar itu ada toolsnya. Jadi buat teman-teman semua, ayo, ya digaspol, digaskan, supaya teman-teman semua bisa ngalamin hasilnya. Oke, siap? 10 menit terakhir. Hasilnya apa Mas Hermas ketika sudah menerapin 7 poin tadi? Ya, pertama, saya naik 22.000 follower dalam 1,5 bulan. Ya, saya merasakan hasilnya. Oh, ternyata benar ya. Kalau udah terapin, hasilnya powerful juga. Saya juga menghasilkan 3 sumber income. Income bisnis dapat, affiliate dapat, bangun income juga dapat. Ya, jadi 3 sumber income rutin dari TikTok. Ya, jadi teman-teman bisa ngebangun bisnis dari TikTok tuh kayak bisnis jangka panjang. Follower dapat apa lagi selain follower? Ya, bangun branding. Saya bangun produk branding, personal branding. Saya merekrut puluhan hingga ratusan agen. Ya, saya merekrut ratusan agen tim penjualan dari TikTok. Saya meraih banyak pembeli, banyak prospekan, dan saya membangun 5.400 leads prospek. Saya ngebangun 5.400 leads prospek. Ya, dan saya membangun TikTok, ya, meraih yang namanya viewer, terus tembus FYP, ya. Ada yang tembus 100.000, ada yang 41.000, ada yang 46.000. Ya, saya juga nggak nyangka teman-teman semua. Teman-teman, saya belajar tentang prinsip kayak gini. Jangan fokus sama hasil, fokus sama proses. Kalau kita fokus sama hasil, gampang deg-degan, gampang baper, gampang aduh. Kalau nggak ada yang nonton gimana, deg-degan. Tapi kalau ada fokusnya sama proses, Anda fokusnya bikin konten, hasil Tuhan yang tentuin. Ya, kebayang nggak teman-teman? Ya, dan akhirnya saya mendapatkan audiens saya tuh isinya orang-orang yang produktif. Usia audiens saya tuh antara 25 sampai 54 tahun. Ya, marketnya gede banget. Marketnya produktif. Ya. Ya kalau teman-teman semua mau foto boleh. Ini screenshot summary. Ya, screenshot summary. Ya, teman-teman kalau mau foto boleh. Skill belajar berbicara. Konten 1 sampai 3 sehari. Live 1 sampai 2 live sehari. Interaksi, comment and like. Rutin 3 bulan. Ya, jadi kalau teman-teman semua nih mau live-nya kenceng, rame, banyak yang nonton, banyak yang closing, terapin 5 poin ini. Ini yang namanya pola. Pola itu bisa dicontek. Pola itu bisa diterapin. Buat Anda yang pemula pun juga bisa. Sudah? Yang sudah di screenshot sudah? Sudah, oke. Sip. Ya, jadi teman-teman kebayang ya, dapat income dari TikTok Live nih. Praktik bicara depan kamera. Buat konten and live. Harus ada mentor. Upgrade skill. Sama latihan. Suka nggak suka, mau nggak mau, Anda harus latih. Mas, bibirnya keluh. Ya, Mas, saya kayak kanebo kering. Ya,
kayak kanebo kering, ya. It's okay teman-teman semua. Ya, nggak apa, salah juga nggak apa-apa. Dan teman-teman, akhirnya saya menyadari dari Januari kemarin sampai bulan Agustus tembus 90.000 follower. Itu saya percaya bukan karena sayanya, bukan karena kehebatannya, tapi karena ketika kita berdoa, Tuhan buka jalan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan yang beri hasil. Tapi Tuhan nunggu kita udah action belum? Ya, setuju nggak teman-teman semua? Karena mau bagaimanapun, ya kita berusaha, Tuhan yang kasih pertumbuhan kok. Kita yang berusaha, Tuhan yang kasih hasil. Ya, apa sih yang didapat dari yang Mas Termas lakukan? Tembus 90.000 follower baru, meraih 5.500 kontak, membangun 3 bisnis baru, total sales tembus segini, income rutin setiap hari, ya. Jadi teman-teman kebayang nggak? Ya, artinya teman-teman, ayo kita gas bareng-bareng, ya. Meskipun ini sesi gratisan, teman-teman, saya berdoa semoga ini bisa menolong teman-teman semua. Ya, nah materi kita udah selesai. Ya, teman-teman, nanti kita akan buka Q&A. Tapi saya mau membantu rekan-rekan semua. Ya, siapa yang mau dimentori? Siapa yang mau didampingi? Siapa yang mau belajar sama-sama? Siapa di sini rekan-rekan yang pengen dapat income rutin? Siapa di sini yang pengen live-nya rame, kontennya rame, akunnya bertumbuh, income-nya bertumbuh? Dan teman-teman gak usah khawatir, terjangkau pakai banget. Kan ini adalah preview class. Yang namanya preview itu kan cuplikan. Maka ada program utama. Izinkan saya teman-teman semua untuk bisa berbagi dan saya berdoa. Semoga ini bisa menolong rekan-rekan semua. Buat yang mau ketik mau, yang pengen ketik pengen. Saya mau sharing tentang program yang akan menolong teman-teman semua bagi teman-teman yang mau. Ya, yang mau belajar TikTok dengan biaya terjangkau. Beneran terjangkau dan semua orang bisa ikutan. Ya, teman-teman, ini adalah paket terjangkau, bisa lancar bicara dan jago nge-live. Sehingga Anda yang pemula, yang awam sekalipun bisa. Nah, kita lagi mengadakan pre-order paket eksklusif pertama dan satu-satunya di Indonesia, ya, yaitu paket program ini dia. Ya, kita lagi launching pre-order. Ingat, namanya pre-order. Jadi belum langsung dikirimin ya. Pengirimannya pertengahan bulan depan. Tapi teman-teman, saya mau sharing ya. Ini udah banyak yang daftar, udah banyak yang order. Ya, teman-teman yang order ini teman-teman dapat 2 buku. Ya, dapat 2 buku. Ini bukan buku bonus, beda sama buku TikTok. Ya, buku TikTok yang buku ini. Ya, kita kan punya buku nih, income rutin modal TikTok. Nih teman-teman, kalau mau buku ini, teman-teman cek aja sama pengundang, ada di TikTok ya. Cek aja pengundang. Tapi ini bukunya buku utama sama buku bonus. Kalau ini 2 buku. Ini emang beneran buku. Ya, buku utamanya 2. Buku merah itu belajar pede dan lancar bicara depan kamera di TikTok. Buku putih banjir order dari live di TikTok. Itu adalah pengalaman saya dengan Mas Pras. Ya, saya banyak nulis di buku yang merah, bagaimana ngomong depan kamera. Mas Pras banyak nulis di buku yang putih. Ya, Mas Pras itu siapa? Mentor kami. Ya, beliau menghasilkan omset 1,2 miliar dalam 1 bulan. 1 hari menghasilkan 70-80 juta. Ya, kebayang nggak teman-teman semua? Ya, jadi mumpung promo, ya, mumpung program promo. Nah, mengatasi rasa takut bicara depan umum, trik membangun kepercayaan diri, menemukan ide konten, panduan lancar bicara, public speaking skill. Tidak ada materi public speaking skill selengkap ini yang konteksnya untuk TikTok. Buat teman-teman, tidak ada buku yang ngebahas tentang nge-live, nggak ada. Cari aja di TikTok, tidak ada buku yang ngebahas tentang live TikTok, nggak ada. Step by step nge-live TikTok, dapat income kenceng, bagaimana banyak orderan, itu dibahas di buku putih. Ya, dan kerennya teman-teman semua nih, kerennya saya mau kasih good news buat teman-teman semua. Ya, ada good news, ada bad news. Mau yang mana dulu? Mau yang bad news atau good news dulu? Ya, mau good news atau bad news? Good news dulu deh, good news dulu ya. Good newsnya adalah semua yang order akan dapat sesi bimbingan tiap minggu terus menerus. Tadi sore kita ada bimbingan, hampir 80 orang hadir. Teman-teman, saya mau kasih tahu, tidak ada buku yang habis beli buku ada bimbingannya, nggak ada. Nggak ada buku yang habis beli langsung dibimbing sama penulisnya, nggak ada. Cek aja, nggak ada. Nggak ada, cuma kita doang. Ya. Dan teman-teman, saya mau kasih tahu, good newsnya adalah karena lagi masa pre-order, teman-teman yang nunggu, yang udah transaksi, yang udah nunggu, ya, teman-teman bisa dapat bonus nilai 300.000. Apa itu Mas Hermas? Nih, catat, ya, 16 September. Ya, kita mengadakan event
full day webinar. Ya, kita mengadakan event full day webinar, teman-teman semua. Ya, belajar dari pagi sampai sore. Ya, di mana teman-teman semua belajar membangun bisnis, meraih income dari TikTok, meraih follower, ngediting, belajar ngedit, naruh keranjang kuning, belajar nge-live ya dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore. Harganya 300.000. Gratis. Enak toh? Ya, yang mau ketik mau. Semua yang udah order buku free. Ya, yang order buku ini free ya. Kapan lagi guys? 189 dapat 2 buku, dapat event full day. Dan bad newsnya adalah, ini bukan bad news sih, nggak ada bad news. Saya cuma ngasih tahu keterangan aja. Teman-teman, ini sudah kita jalani info itu udah semingguan. Hari ini tanggal 25 adalah penutupan harga termurah dan penutupan untuk dapat bonus. Jadi teman-teman semua manfaatkan, terutama buat rekan-rekan semua yang udah mupeng, pengen bertumbuh akun TikToknya. Dan teman-teman gak usah khawatir, Mas, bukunya kan baru nyampe nanti bulan depan. Ya, pertengahan bulan depan atau minggu ketiga bulan depan. Ya, sabar ya teman, minggu kedua atau minggu ketiga lah. Tapi teman-teman saya mau mengingatkan, good news-nya adalah Anda order sekarang langsung bisa masuk ke grup bimbingan. Grup bimbingannya bukan grup bimbingan yang affiliate, ini grup bimbingan yang pembeli buku. Sehingga nanti pada saat Mas Pras dan saya mengadakan sesi konsul tentang teknik nge-live, teman-teman berhak untuk bisa konsul secara khusus untuk ngomongin tentang live TikTok. Ya, semoga bisa menolong teman-teman semua. Ya, manfaatkan malam ini penutupan ya untuk dapat harga termurah plus dapat event. Besok-besok bisa, tapi mungkin harganya akan jauh lebih mahal. So, caranya gampang. Langsung ketik nama _pesan buku, hubungi ke pengundang Anda sekarang. Karena 3 jam lagi ditutup. Ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Di foto, di capture, di screenshot. Ya, nanti selalu share ke teman-teman semua. Ya, biar bisa langsung gaspol. Dan saya akan akhiri session ini. Dan saya akan buka Q&A 5 menit ke depan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, saya akan buka sesi tanya jawab. Silahkan. Yuk, tanya. Tanya gimana Mas Hermas? Tanya ke chat pribadi. Silakan. Tanya ke chat pribadi. Bentar ya. Ini ada yang mas. Yuk, tanya ke chat pribadi. Mas, formatnya apa? Boleh di-share lagi? Format ini maksudnya? Ya, silakan. Nama _pesan buku. Nama _pesan buku. Yuk, tanya guys, tanya. Ya, tanya. Bimbingannya selama berapa lama? Secara teori, bimbingan kita sampai Desember, Mbak Dewi. Itu teori. Ya. Tapi kita sudah berjalan lebih dari setahun. Mbak Dewi, saya mau kasih tahu. Mbak Dewi Maulidah, pendampingan kita seumur hidup. Mau atau mau? Enak tuh. Sampai Anda udah bilang, Mas, aku udah gak mau didampingi, aku udah jago. Boleh. Rutin, teman-teman semua. Enak banget. Ya. Nggak sabar baca buku merah. Ayo, Bu Ana, mantap. Ya. Saya sudah PO. Baik, Bu Meli. Ya. Yuk, tanya. Kalau suara anak kecil teriak, apa kena pelanggaran? Bisa kena pelanggaran. Ya. Mau tanya, untuk membuka dan penutup saat live bagaimana? Tidak ada ketentuan. Selamat pagi, selamat siang, nggak ada. Ya, penutup juga. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di live ini. Sampai jumpa gitu doang kok, Mbak Avinda. Ya, karena pada saat kita mau opening, ya, itu kan yang nonton belum banyak. Jadi sebenarnya tidak ada apa ya, nggak ada baku. Ya, kita juga kadang-kadang ada yang malam kok Pak Kis. Nanti akan diinfo lagi. Ya. Saya penulis jualan bakso aci dan kenapa bisa di satu akun. Bisa aja sih Mbak ini, tapi harus punya audiensnya. Itu benar Mas Hermas, beli 2 buku dapat event. Benar. Ya, benar teman-teman semua. Dan teman-teman nanti bulan September event ini akan dijual terpisah. Ya. Event ini akan dijual terpisah. Jadi kalau teman-teman semua mau ikutan event ini bayar lagi. Bukunya bayar 250.000, eventnya bayar 250.000, bayar 500.000. Bayar 500.000 guys. Ya, coba. Ya, 500.000 Mas Hermas, iya. Beli eventnya sendiri, beli bukunya sendiri. Jadi teman-teman semua manfaatkan, silahkan ya. Pak, kalau ingin buka showcase di TikTok tuh persyaratannya gimana? Showcase itu maksudnya gimana Mbak Astrid? TikTok Shop. Ya. Harus ada Lego.
Ya, sudah legal. Daftarin bisnisnya. Ya. Jam ideal untuk mulai TikTok ada nggak? Nggak ada. Paniko, nggak ada jam ideal. Jam 5 pagi, rame. Jam 12 malam, rame. Yang penting punya audiens. Ya. Nggak ada jam ideal. Yang penting rutin. Ya, kalau mau agak rame jam 8 malam. Tapi masalahnya jam 8 malam memang rame. Tapi pesaingnya banyak. Pesaing live banyak. Tutorial bikin VT yang pakai keranjang kuning. Gimana, Mas? Kita nggak ngebahas tentang VT. Mbak Aisyama, kalau buku, teman-teman kalau bukunya udah nyampe, ya buku yang hitam kuning ini udah nyampe. Ini kan bukunya udah ready nih, guys. Ya, nanti Mbak Aisyama cek di bab 5, bab 6. Ya, cek dia bab 5, bab 6. Ya, kita lagi ada promo juga untuk buku ini. Ya. Kalau live keranjang kuning, tapi produknya kita nggak punya. Tapi saya masukin produk yang saya nggak punya, apa boleh, Mas? Apa jangan? Bagusnya better jangan. Kecuali tunjukin aja pakai printan, gambar di print. Kalau tidak bisa COD, bayar ke siapa? Kalau tidak bisa COD, bayar ke siapa? Bayar ke pengundang. Bayar ke pengundang, Mbak Aisyama. Mbak Alsaima. Aduh, namanya susah, Mbak. Alsaima, ya. Ke pengundang ya, Mbak. Saya sering lihat live pakai musik. Ada ketentuan dan syarat live seperti ini di TikTok. Ada, Bu Sinta. Bisa kena pelanggaran copyright kalau seandainya lagunya masuk copyright. Atau enggak, tergantung Pak Tafsir. Kalau Pak Tafsir mau ikut agensi boleh, nanti banyak bimbingan. Tapi Pak Tafsir kalau di kita udah ada bimbingan, nggak perlu ikut. Karena kalau udah masuk agensi, Pak Tafsir akan dikungkung, ya. Dikungkung itu artinya gini, ditargetin, ya. Harus achieve Pak Tafsir sehari omset 1 juta. Kalau nggak bisa, akan masuk ke grup yang lain kayak gitu. Ya. Ada nanti di grup kita akan share juga, ya. Yuk, silakan tanya. Ya, silakan. Bikin TikTok Shop itu harus followers 1.500 ya? Iya, Mbak. Kayaknya ya. Kayaknya. Ya, kayaknya. Soalnya yang bikin TikTok Shop di bisnis saya bukan saya. Itu tim saya. Ketahuan saya nggak jago. Ya, saya rada gaptek kalau bikin TikTok Shop. Ya, semua dibangun sama tim saya. Saya tinggal ngebangun kontennya. Kalau live tiba-tiba terdiam, apa termasuk pelanggaran? Selama lebih dari 5 menit. Kalau diem lebih dari 4 menit, 5 menit bisa kena pelanggaran. Ya, bisa kena pelanggaran. Lebih dari 5 menit. Ya. Daftar kemana, Mas Hermas? Ke pengundang. Ke pengundang Anda. Kalau Anda diundang oleh saya, ke saya. Diundang oleh ke Bu Sohala, Bu Sohala. Diundang oleh Banovi, ke Banovi. Ya, Japri ke pengundang. Malam ini ditutup. Ya. Promo, ya. Malam ini ditutup. Siap-siap. Ya. 2 lagi pertanyaan. Silakan. Teman-teman untuk ikutan ini bisa, caranya jadi affiliate, ya. Tanya ke pengundang, ya. Apakah bukunya bisa untuk pemula? Bisa, bukunya memang kami desain untuk pemula, ya. Jadi teman-teman semua, saya udah lihat contekan dari Mas Pras, bisa untuk pemula, ya. Apakah ada bimbingan sampai bisa? Bukan cuma sampai bisa, kita bimbing sampai Anda jadi pengajar lagi, keren tuh. Bukan cuma saya bisa, kita bimbing sampai pengajar lagi. Kalau live boleh tidak? Kalau kita tidak menampakkan wajah, hanya suara saja. Boleh. Tapi kalau bisa gerak tangannya, ada gerak tangan. Ya, ambil coret-coret. Kalau ya, Bu Titi itu kejawab ya. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi pertanyaan. Ya. Eventnya kapan? 16 September. Eventnya 16 September. Ya. Karena kita pengiriman start 18 ya, minggu ketiga ya, September. Kita biasanya kalau pre-order 30 hari. Kita program pre-order 30 hari. Ya. Mas, yang mentoring saya siapa? Ada grup Mbak Alsya Saima, nanti Japri ke tim CS ya, supaya nanti masukin ke grup. Teman-teman saya mau kasih tahu, semua yang udah order buku merah putih, ya teman-teman semua nanti bisa masuk ke grup bimbingan khusus. Ya, masuk grup bimbingan. Yang mentori ada 5, Mbak. Ada Mas Pras, ada saya, ada Mbak Ruli, ada Mbak Tika, ada Mbak Mona. Mentornya banyak di grup, jadi nggak usah khawatir. Oke? Oke, teman-teman semua, langsung manfaatkan malam ini penutupan. Ya, sekali lagi teman-teman semua, ditutup per jam 24.00. Manfaatkan
Saya berdoa semoga bisa menolong rekan-rekan semua ya, dan program ini bisa membantu teman untuk bisa gaspol yang ngebangun TikToknya, ngebangun akunnya, dan saya akan akhiri sessionnya. Terima kasih buat teman-teman sudah hadir. Saya kembalikan ke Mbak Mona selaku host moderator. Silakan. Oke, ya terima kasih Mas Hermas untuk materinya. Teman-teman boleh yuk kita berikan aplaus, kita say thank you ke Mas Hermas yang sudah membagikan ilmunya dan juga insight-insightnya ke kita semua ya. Boleh saya thank you di kolom chat, boleh berikan virtual applause juga. Teman-teman semuanya, supaya materi malam hari ini lebih bermanfaat, langsung aja dipraktekin materinya teman-teman. Dicoba gimana caranya supaya kita bisa live, atau kalau tips dari aku sih kita bisa latihan ngomong di depan kaca ya, atau kita bisa rekam aja langsung video kita. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu gimana caranya sih kita kalau ngomong, gimana caranya kita berbicara, terus kayak gimana sih kita angle-nya kalau di kamera lebih bagus di sebelah mana. Nah yang kayak gitu-gitu itu bisa dipelajari. Tapi kalau teman-teman mau belajar yang lebih banyak lagi tentang gimana sih caranya kalau kita mau pede supaya bisa ngomongnya lancar gitu di depan kamera atau pada saat live di TikTok, yang ujung-ujungnya adalah kita pengen banyak dapetin sales dari saat live di TikTok, langsung aja hubungi ke pengundang teman-teman semuanya supaya bisa langsung ikutan pre-order buku yang memang membahas khusus tentang cara live di TikTok ya. Bukunya ada 2 teman-teman ya, jadi ada buku merah, ada buku putih. Dan kalau teman-teman ikutan pre-ordernya sekarang, teman-teman bisa dapetin sesi webinar ya, itu 1 hari kita akan ada sesi webinar bersama 6 orang pembicara. Itu teman-teman bisa dapetin gratis dengan cara ikutan PO buku tersebut. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah menunggu lama-lama, langsung aja teman-teman hubungi para pengundang yang sudah membagikan link Zoom-nya malam hari ini supaya bisa langsung mendaftarkan diri untuk ikutan PO-nya. Ingat, PO-nya ditutup malam hari ini, jadi kalau yang belum, buruan ikutan PO-nya supaya teman-teman bisa dapetin 2 buku plus 1 sesi webinar. Gitu aja ya, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal. Kalau kita belajarnya cuma 1 jam aja teman-teman, jadi saya akan akhiri sesi preview kelas malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Mas Hermas, terima kasih Mbak Ulfi, dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti sesi preview kelas hari ini ya. Semoga apa yang tadi sudah kita pelajari bisa bantuin teman-teman supaya lebih lancar ngomongnya di TikTok dan supaya lebih menghasilkan lebih banyak lagi. Oke, saya Mona mohon pamit undur diri dan kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.